Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'du. Bapak Ibu Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kali ini kita membahas hadis ke-21. Temanya tentang istiqomah. Apa itu istiqomah? Bagaimana rinciannya? Bagaimana ikhtiar untuk memperolehnya? Bagaimana kedudukan dalam ajaran Islam? Insyaallah kita bahas dan kita kupas pada kajian pada malam hari ini. Saya bacakan hadisnya. An Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Amr, versi lain mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, katakan kepadaku di dalam Islam satu ucapan yang aku tidak akan bertanya seorang pun selain engkau tentangnya. Maka Rasulullah bersabda, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ya, hadisnya pendek. Konteksnya ternyata perintah istiqomah itu adalah terkait percakapan seorang laki-laki, seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdullah dengan Rasulullah. Siapa Sufyan ini? Sufyan ini adalah orang Taif. Panjenengan semua kalau pernah mendengar Rasulullah itu pergi ke Taif, nah itu pernah beliau itu dakwah ke Taif, tapi ditolak dengan buruk. Sampai-sampai beliau itu dilempari dengan batu sehingga berdarah kaki beliau. Dilempari anak-anak sama orang-orang yang jahil gitu ya. Itu pengalaman yang tidak enak yang dialami Rasulullah saat berdakwah sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Ya, tetapi ternyata setelah Islam semakin berkembang dan semakin kuat, di kalangan Taif itu banyak yang masuk Islam. Nah, salah satunya adalah Sufyan bin Abdullah ini. Setelah itu kemudian di masa Umar bin Al-Khattab, Sufyan ini lebih cenderung dan dominan untuk menjadi politisi, dan sampai akhirnya beliau itu diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi penguasa daerah Taif. Jadi penguasa di daerahnya sendiri. Ya, itu. Jadi kalau konteksnya semacam ini, sekarang kita lebih bisa membayangkan berarti percakapan yang terjadi antara Rasulullah dengan Sufyan ini adalah percakapan antara utusan Allah dengan salah satu umat Nabi yang di masa yang akan datang ternyata menjadi tokoh politik, yang kalau membuat kebijakan itu akan berpengaruh kepada rakyatnya, gitu ya. Nah, apa isi percakapannya itu? Isi percakapannya antara Sufyan bin Abdullah dengan Rasulullah ini intinya adalah minta nasihat ajaran Islam, tapi diringkas satu kalimat. Nah, gitu ya. Ini permintaan luar biasa ini, permintaan orang yang cerdas juga. Islam kan ajarannya banyak. Ada ajaran iman begini, syariat begini, macam-macam begitu. Terus laki-laki ini tuh pengen diajari tentang Islam satu kalimat saja sudah. Permintaannya adalah satu kalimat ini meringkas seluruh ajaran Islam dan jelas. Ya. Jadi ada dua sisi yang diminta. Meringkas seluruh, menjadi abstraksi seluruh ajaran Islam. Yang kedua adalah jelas. Maksudnya jelas, nggak perlu disyarah lagi sudah. Tidak perlu mendapat penjelasan lagi dari Rasulullah atau orang lain. Makanya permintaannya kan begini, qul li fil Islam qaulan,
ya Allah, wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu kalimat yang la as'alu anhu ahadan ghairaka, yang aku nanti tidak perlu bertanya siapapun selain engkau. Artinya berarti saking jelasnya tidak perlu disyarah oleh orang lain. Nah ini ya. Jadi bertanya pun itu perlu kecerdasan juga. Ini ketika bertanya cerdas semacam ini, dapat ilmu yang sangat penting, dan Rasulullah bisa menjawab dengan sesuai dengan permintaannya. Kebenaran memang seperti itu ya. Kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu jelas. Kebenaran itu mudah dipahami. Kalau sesuatu dikatakan sebagai kebenaran, tapi untuk memahaminya orang itu susah banget, hanya bisa dipahami oleh orang-orang tertentu, itu dipertanyakan apakah itu adalah sebuah kebenaran. Makanya sebagian ulama ini tidak sepakat kalau misalnya ngajarkan tentang konsep ketuhanan harus belajar filsafat dulu misalnya ya. Kenapa? Karena itu nggak bisa orang awam dimasukkan ke situ, gitu ya. Kalau orang umum ya konsep ketuhanannya sederhana-sederhana saja, gitu ya. Ada perkataan Einstein juga yang pernah saya dengar dan cukup bagus. Dia mengatakan kalau kamu punya teori tentang fisika atau ilmu alam apa, tapi kamu tidak bisa menjelaskan ke anak kecil, berarti kamu nggak paham sebenarnya apa yang ilmunya kamu miliki itu. Karena orang yang paham betul terhadap suatu ilmu, maka dia bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang sangat sederhana sehingga anak kecil pun bisa paham, gitu ya. Jadi isinya begitu ya. Di riwayat lain, riwayat At-Tirmidzi, lafadznya berbunyi begini: ya Rasulullah, haditsni bi amrin a'tasimu bihi. Wahai Rasulullah, beritahu aku sebuah perkara yang aku berpegang dengannya. Artinya, adalah satu kalimat saja wahai Rasulullah, dan saya akan berpegang itu seumur hidup. Tidak usah banyak-banyak. Karena memang kalau terlalu banyak juga ngingatnya susah, gitu ya. Satu kalimat saja sudah. Saya pegang seumur hidup. Dan orang itu momen ketemu Rasulullah kan nggak tiap hari itu kadang-kadang. Itu jadi masalah juga. Maka ini pertanyaan cerdas. Pertanyaan cerdas akan menimbulkan ilmu yang sangat bagus, gitu ya. Ada beberapa orang yang kalau ketemu Rasulullah itu hanya mungkin seminggu sekali bisa jadi, ya. Maka Rasulullah memfasilitasinya dengan khutbah Jumat. Itu kan nasihat mingguan gitu ya. Ada yang memang bisa setiap hari ketemu, seperti para sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi yang setiap hari ketemu dengan Rasulullah, bisa dapat nasihat setiap hari. Istri-istri Nabi termasuk yang bisa dapat nasihat sangat sering karena selalu ketemu dengan Nabi. Makanya yang banyak meriwayatkan hadis itu kan diantaranya istri Nabi, ya. Abu Hurairah itu kenapa hadisnya banyak? Karena tinggal di masjid, setiap hari ketemu dengan Nabi. Tapi yang jarang ketemu Nabi, yang seminggu sekali, ya berarti dapat ilmunya juga lebih sedikit, gitu. Ada yang ketemu Rasulullah itu hanya setahun sekali. Nah ini misalnya Arab-Arab Badui itu ya, yang mereka pindah-pindah nomaden, dan saat ketemu Rasulullah itu hanya momen-momen tertentu, biasanya sholat id. Nah makanya nasihat Rasulullah difasilitasi, nasihatnya adalah saat sholat id. Tapi bisa jadi ada orang-orang yang ketemu Rasulullah sekali seumur hidup. Nah ini ya. Nah kalau ketemu Rasulullah sekali seumur hidup, kemudian berharap mendapatkan ajaran yang banyak rinci detail, itu susah. Makanya pertanyaan cerdas, ajari aku satu kalimat saja sudah, jangan banyak-banyak. Satu kalimat yang merupakan ringkasan seluruh Islam, dan jelas kalimatnya, yang aku tidak perlu bertanya kepada siapapun setelah itu, gitu ya. Jadi lalu Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Kalau dalam riwayat At-Tirmidzi itu lafaznya berbunyi qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, kata rabbiyallah sama amantu billah sama. Nanti saya terangkan mengapa itu sama. Ya. Nah, jawaban Rasulullah ini sesungguhnya adalah mencuplek dari ajaran Quran sebenarnya. Di ayat berapa itu? Ada di antaranya di surat Al-Fussilat ayat 30. Allah berfirman,
Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian beristiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka untuk menghibur. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian bersedih, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Nah, jadi ayat ini mengajarkan tentang orang-orang yang punya prinsip hidup Rabbiyallah tsumastaqam, ya, yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian beristiqomah. Ini janjinya adalah nanti orang ini pada saat tidak dicabut nyawanya, lalu kemudian dia merasa takut, khawatir nanti Allah itu murka, khawatir nanti akan disiksa Allah, maka turunlah malaikat untuk menghibur. Tidak usah takut, tidak usah sedih, kamu selama ini sudah benar cara hidupmu, ya, dan bergembiralah, kamu nanti akan masuk surga yang dijanjikan kepadamu. Ini sekaligus menunjukkan kepada kita, ya, orang yang hidupnya benar itu cirinya adalah senantiasa khawatir Allah itu tidak ridho kepadanya, senantiasa khawatir salah dalam hidupnya. Itu cocok dengan doa yang selalu kita baca, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Kenapa? Nah, kalau orang sudah merasa benar kan nggak mungkin minta petunjuk. Kalau selalu minta petunjuk berarti kan merasa khawatir salah terus, khawatir tersesat, khawatir membuat Allah murka, khawatir GR. Ini penyakit yang paling buruk ini, ya, khawatir GR di hadapan Allah. Sudah merasa melakukan amal soleh A, B, C, D, terus merasa aku sudah benar, sudah soleh aku, kalau mati pasti masuk surga. Nah, ini yang bahaya kayak begini nih. Ini bukan ciri orang yang selamat ini. Kalau menurut ayat ini, ciri orang selamat justru sepanjang hidupnya itu selalu tercampur hati antara harapan rahmat Allah, tapi sekaligus ketakutan terhadap siksa dari Allah. Gabungan antara roja dengan khauf, ya. Harapan saja tidak boleh, yakin Allah itu maha pengampun, yakin maha Allah penyayang, itu benar bagus. Tapi kalau itu dominan dan berlebihan, sampai-sampai orang itu akhirnya lalai, nggak bisa mawas diri, maksiat wenteng, Allah kan maha pengampun, loh kan begitu jadinya mikirnya. Itu salah, tidak boleh, ya. Jadi di samping punya harapan, tapi juga harus punya rasa takut bahwa Allah itu akan menyiksa atau menghukum seorang hamba karena salah. Karena begini, sebagaimana kita bahas dalam beberapa kajian-kajian sebelumnya, dosa dengan amal soleh itu beda. Bedanya apa? Orang itu kalau amal soleh itu banyak sekali ujiannya. Setiap orang melakukan amal soleh itu tidak dijamin akan diterima oleh Allah. Sholat misalnya, itu godaan pertama adalah dibuat malas supaya nggak sholat, ya, bagi orang yang sudah Islam, ya. Untuk sholat dibuat malas supaya tidak, jadi dihalang-halangi melakukan amal soleh. Seandainya dia melawan kemudian berhasil, bisa melawan setan kemudian berhasil melakukan amal soleh, masih digoda lagi. Digoda apa? Digoda biar tidak ikhlas, gitu, ya. Misalnya sholat biar kelihatan khusyuk, gitu, ya. Sholat biar kelihatan disebut orang alim, ya. Biar disebut sebagai ahli masjid misalnya, biar disebut sebagai orang yang ikhwan, gitu, ya. Jadi macam-macam itu godaannya biar kotor niatnya. Seandainya ini dilawan kemudian berhasil, apakah selesai? Tidak, belum selesai. Ujian berikutnya adalah sum'ah. Sum'ah itu apa? Sum'ah itu adalah menceritakan amal soleh supaya didengar orang lain lalu dapat pujian. Itu kan sering banget itu orang diuji kayak begitu dia. Sering banget itu. Sholat tahajud misalnya pagi-pagi lalu kemudian menampakkan ngantuk, ya, menguap misalnya. Terus ditanya, kenapa kok ngantuk? Kebetulan tadi malam tahajud. Nah kan akhirnya berusaha menunjukkan bahwa tadi malam saya beramal soleh tahajud. Ini sum'ah, dan sum'ah kayak gini menghancurkan amal soleh, ya. Haji atau umroh bukannya fokus bagaimana menjalankan ibadah itu supaya Allah mengampuni dosanya, tapi melakukan berbagai hal supaya bisa diceritakan ketika sudah pulang ke tanah air. Ini kan salah arah itu. Di sana itu wisata apa ibadah gitu, ya. Kalau orang misalnya
tujuannya di sana biar bisa banyak cerita lalu membanggakan, saya sudah ke sini, sudah ke sini, sudah ke sini. Itu jadi tanda tanya besar, ibadahnya itu niatnya apakah sudah lurus apa tidak. Karena di Quran dikatakan kalau orang melakukan sum'ah hancur amalnya. Itu sama seperti riya, nggak ikhlas tadi ya. Anggap saja misalnya berhasil melawan sum'ah, godaan berikutnya adalah ujub. Ujub itu apa? Kagum pada diri sendiri, ya. Sedekah misalnya, bisa sedekah misalnya sampai 100 juta. Itu sudah sebelumnya sudah berhasil ikhlas gitu ya. Sudah berhasil tidak ngomong ke orang lain. Sudah berhasil menahan diri untuk pamer, sudah. Tapi pas sendiri di kamar kemudian tiba-tiba senyum-senyum sendiri. Kok bisa ya? Aku sedekah 100 juta, hebat banget diriku ini. Nah, ujub itu namanya kagum pada diri sendiri, lupa kalau dia itu bisa begitu atas pertolongan Allah. Ujub semacam ini itu menghancurkan amal juga. Coba jangan bayangkan betapa beratnya berjuang untuk supaya amal itu diterima. Dan itu perjuangannya bukan hanya sehari 2 hari, itu seumur hidup itu. Hari ini bisa menjaga menyembunyikan amal kita, belum tentu 10 tahun kemudian kita masih kuat untuk tidak cerita amal kebaikan di masa lalu itu. Iya apa tidak? Gak gampang itu. Dan itu sampai meninggal. Makanya di Quran itu ayatnya adalah manja abil hasanati. Siapa yang bisa membawa hasanah atau kebaikan itu sampai ketemu dengan Allah, itu baru kemudian mendapatkan ridha Allah. Itu beda dengan orang yang dikatakan manfa'ala al hasanat misalnya. Sekedar melakukan sudah diterima. Kalau lafadznya adalah fa'ala saja. Ini ja'a bija itu bawa. Berarti dijaga seumur hidup itu amal itu. Itu nggak gampang, gitu ya. Bisa jadi 1000 amal kita lakukan, ternyata yang selamat cuma 1, bisa jadi itu. Itulah rahasia kenapa sebagian ulama ketika ada mimpi-mimpi, sebagian ulama meninggal, terus ada muridnya yang ketemu mimpi, terus ditanya gimana Allah, perbuatan Allah padamu, terus dia menjawab Allah mengampuniku. Dengan amalan apa? Bukan dengan sholat, bukan dengan zakat, bukan dengan haji, tapi dengan disebut satu amal tertentu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Maknanya apa? Maknanya memang tidak mudah melakukan amal sholat yang diterima oleh Allah. Sholat itu gak gampang untuk diterima oleh Allah, karena godaannya gitu, ya. Banyak sekali penghancur-penghancur amal yang tidak disadari oleh Allah. Nah, ini beda dengan maksiat. Maksiat itu tidak perlu pakai niat, tidak perlu. Nawaitu li iblis, tidak perlu itu. Niat untuk menyenangkan iblis itu tidak perlu. Pokoknya melaksanakan maksiat, mengikuti hawa nafsunya, dosa sudah, neraka itu sudah. Jadi gampang banget memang maksiat itu. Untuk masuk neraka itu, makanya perumpamaannya kan diterangkan masuk neraka itu turun jalannya ya, gampang. Tapi kalau amal soleh itu seperti jalan naik. Memang perjuangan betul. Ya, makanya di sini di ayat ini kan dikatakan bahwa cirinya orang yang benar hidupnya itu adalah senantiasa khawatir. Khawatirnya itu adalah betul aku sudah bisa beramal soleh, masalahnya diterima apa enggak ya sama Allah, kan gitu toh. Sementara dosaku jelas, dosaku itu sudah jelas banyak gitu ya, kesalahanku banyak, yang itu jelas akan dihukum oleh Allah dan aku tidak tahu apakah itu akan diampuni oleh Allah, meskipun aku tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, kan gitu toh. Makanya gabungan antara perasaan harapan tapi juga takut, harapan takut, begitu terus. Sampai ketika menjelang wafat baru kemudian ada hiburan dari malaikat ya, alla takhafu wala tahzanu, enggak usah takut, enggak usah gembira. Karena orang yang hatinya kayak begitu berarti hati-hati hidupnya, sehingga kemungkinan besar memang banyak amalnya yang diterima oleh Allah, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah, gitu ya. Termasuk juga ayat dalam surat Al-Ahqaf, itu senada juga dengan ayat yang tadi. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian beristiqomah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak akan bersedih. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka amalkan. Jadi jawaban Rasulullah itu nyuplik dari Quran ternyata. Artinya Rasulullah memahami Al-Quran sebagaimana perintah Allah, dan itu kemudian dijadikan jawaban terhadap orang yang ingin bertanya tentang ajaran Islam yang diringkas satu kalimat. Jadi ya, ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memang penjelas Al-Quran.
Jadi nggak bisa orang itu hanya nerima Quran tapi nggak nerima hadis, nggak bisa. Ada itu orang-orang seperti itu ya, aliran Quraniyun yang disebut para ulama dengan sebutan ingkar sunnah itu ada. Jadi hanya Quran saja tapi nggak mau hadis. Lalu mereka mencari penjelas dari Injil, dari Taurat, dari jadi itu keblinger yang semacam itu ya, tidak perlu ditoleh ya. Rasulullah adalah penjelas Al-Quran. Nah, di antara contoh Rasulullah menjelaskan Al-Quran, di antara contoh Rasulullah menjelaskan Quran dengan sangat indah adalah saat ditanya seorang laki-laki, seorang sahabat tentang ringkasan ajaran Islam. Ya, ternyata ringkasan Islam itu intinya cuma itu. Qul rabbiyallah tsumastaqim. Ya. Katakan Tuhanku adalah Allah, lalu kemudian istiqomah. Jadi terdiri dari dua sebenarnya. Prinsip rabbiyallah, Tuhanku adalah Allah, dan istiqomah. Nah, sekarang kita akan mengupas lebih detail apa makna Rabbi Allah. Ya, Rabbi Allah itu apa maknanya? Orang ketika mengatakan Tuhanku adalah Allah, itu berarti dia punya prinsip hidup. Saya seumur hidup hanya akan menyembah Allah saja. Ya. Jadi saya ini hidup memang hanya untuk menyembah Allah. Artinya apa? Seluruh sumber daya saya itu adalah dalam rangka untuk menyembah Allah. Kalau masih kabur makna menyembah Allah, saya pakai bahasa lain. Saya hidup untuk menyenangkan Allah. Itu bahasa lain yang lebih mudah. Ya. Artinya seluruh sumber daya saya, uang saya, harta saya, tenaga saya, kecerdasan saya, jabatan saya, ya. Pokoknya semua yang kita miliki itu intinya adalah untuk menyenangkan Allah. Nah, itu makna dari Rabbi Allah. Karena orang mengatakan Rabbi Allah itu memang maknanya menyembah. Karena tidak ada sesuatu dikatakan Tuhan kalau tidak disembah. Tuhanku adalah Allah, maknanya berarti aku hanya mau menyembah Allah. Nah, jadi pertanyaan kan begini. Kalau kita ingin menyenangkan Allah, bagaimana cara kita tahu Allah itu senang sesuatu dan benci sesuatu? Kan begitu pertanyaan logisnya. Nah, jawabannya adalah kita hanya mungkin tahu kehendak Allah melalui utusan Allah. Kan begitu. Tidak mungkin kita menduga-duga sendiri. Tidak mungkin kita ngarang-ngarang sendiri. Tidak boleh menyembah Allah dengan GR, tidak boleh. Itu kesalahan umat-umat di luar Islam, itu menyembah Allah dengan GR, merasa menyembah Allah tapi tidak sebenarnya. Jadi Allah itu menyampaikan kehendaknya melalui utusan Allah. Kalau sudah kita tahu bahwa jalur resminya hanya utusan Allah, secara logika orang akan mencari toh, kalau begitu utusan Allah yang hak itu siapa? Yang benar itu siapa? Kan begitu. Kalau dia objektif, pasti akan ketemu Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi secara otomatis orang itu kalau prinsip hidupnya Rabbi Allah, tidak mungkin tidak dia gandengannya pasti akan beriman pada Nabi Muhammad. Makanya sebagian ulama mengatakan kata-kata Rabbi Allah itu adalah versi ringkas dari syahadatain, gitu ya. Ucapan Rabbi Allah itu adalah versi ringkas dari ucapan dua kalimat syahadat, ya. Kata Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan hadhihi arkhasu ayatin fi kitabillah qul rabbunallah tsumma istaqamu ala syahadati an la ilaha illallah. Ya. Ini adalah versi ringkasan kata-kata Rabbi Allah ini. Versi ringkasan ketika orang itu bersyahadat la ilaha illallah, yang otomatis gandengannya adalah Muhammadun Rasulullah. Ya. Jadi kalau orang itu sudah punya prinsip Rabbi Allah, berarti nanti dia itu saat beramal, amal apapun, itu dia akan berusaha memurnikan motivasi amalnya semata-mata karena ingin menyenangkan Allah. Kalau sudah sampai levelnya semacam ini, berarti dia mencapai derajat ikhlas. Karena ikhlas itu maknanya adalah memurnikan, ya. Ikhlas itu dari bahasa Arab, dari kata akhlas loh. Akhlas itu maknanya memurnikan. Orang Arab kalau misalnya mengatakan akhlastul labana, itu maknanya aku memurnikan air susu. Jadi air susunya misalnya kecampuran air atau kecampuran cairan yang lain, lalu kemudian dimurnikan supaya menjadi murni susu, maka itu dalam bahasa Arab pakai kata akhlaso. Ya, diubah ke masdar. Masdar itu kayak bahasa Inggris jeren gitu ya. Akhlaso itu menjadi ikhlas. Seperti fishing gitu ya kira-kira ya.
Jadi ikhlas itu maknanya hal memurnikan. Apanya yang dimurnikan? Yang dimurnikan adalah motivasinya. Motivasinya dimurnikan semata-mata karena ingin menyenangkan Allah. Nggak ada motif lain. Nah, kalau orang sudah seperti ini, dia mencapai derajat ikhlas, barulah amalnya diterima oleh Allah dan perbuatannya dinamakan aktivitas menyembah Allah. Gitu ya. Sama-sama memberi uang untuk sedekah. Itu yang paling membedakan antara satu orang dengan yang lain, itu kan motivasinya sebenarnya. Orang ateis itu bisa ngasih makan orang yang kelaparan. Orang muslim bisa ngasih makan orang kelaparan. Orang Nasrani, orang Yahudi, semuanya bisa ngasih makan orang kelaparan. Dan semua orang kalau menurut akal itu melihatnya semuanya perbuatan baik. Tapi di sisi Allah yang berharga cuma satu. Yang mana itu? Yakni yang motivasinya semata-mata karena ingin menyenangkan Allah. Jadi ketika dia ngasih makan itu dalam hati perasaannya, ya Allah, aku tahu Engkau dalam Al-Quran itu senang pada orang-orang yang ngasih makan. Engkau mendorong banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran supaya kami banyak-banyak memberi makan orang yang kelaparan. Rasulmu juga mengajarkan kepada kami bahwa siapa yang mau memberi makan maka dia dijamin masuk surga. Afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Hadisnya kan begitu ya. Sebarkan salam, beri makan orang, sholatlah saat manusia sedang tidur, sholat malam maksudnya, maka pasti kamu masuk surga dengan damai. Di hati ada perasaan kayak gitu. Kemudian dia mengatakan, dan ini ya Allah, di hadapanku ada orang yang kelaparan, dan engkau memberi aku rezeki, amanah harta yang engkau berikan padaku, dan aku tahu engkau akan senang jika aku menggunakan hartaku ini untuk melakukan sesuatu yang engkau perintahkan. Maka bismillah ya Allah, saya berikan ini supaya engkau ridho kepadaku, supaya engkau memaafkan kesalahan-kesalahanku, supaya engkau menerima amalku, supaya engkau memasukkan aku ke dalam surgamu. Nah, ini namanya beramal karena Allah. Maka perbuatannya ketika memberi makan itu dinamakan menyembah Allah. Nggak semua orang punya perasaan kayak begitu saat melakukan perbuatan ngasih makan. Ada orang yang motivasinya adalah, saya kasih makan orang ini biar saya dikenang sebagai orang baik. Nah, itu berarti tidak menyembah Allah. Itu menyenangkan dirinya sendiri itu. Itu yang dikatakan menyembah hawa nafsunya sendiri. Halus memang, nggak terasa itu. Ya. Ada pula yang ngasih makan dengan motivasi, ku kasih makan orang ini biar dia nanti terkenang aku sebagai orang baik. Nah, berarti butuh pujian manusia. Kalau orang yang menyembah karena Allah, yang dicari pujian Allah, bukan pujian manusia. Gitu ya. Jadi motivasinya macam-macam itu. Kadang pengen dikenang sebagai orang baik, biar harum namanya. Kadang tanam jasa, ku baiki orang, biar nanti kalau aku butuh sewaktu-waktu orang ini bisa membantu aku. Begitu ya. Nah, ini berarti pamrihnya ke manusia. Kalau orang ikhlas, pamrihnya kepada Allah. Jadi orang kalau ngasih makan sudah nggak ada pamrih selain Allah. Pokoknya ibaratnya cari mukanya ke Allah saja, gitu ya. Dan minta harapan pujian cuma pujian Allah saja. Berharap dibalas hanya dari Allah saja. Itu baru bisa dikatakan Rabbi Allah. Itu nyembah Allah berarti benar saja. Berarti sudah dikatakan menyembah. Dan itu nggak gampang itu, nggak gampang. Itu berlaku untuk semua amal soleh ya. Bukan hanya saat ngasih makan orang lain, tapi juga saat berbakti pada orang tua. Itu bukan biar memberi kesan baik pada orang tua, enggak, karena Allah memerintahkan berbakti. Saat membaiki tetangga, bukan karena biar nama kita harum di kalangan tetangga, enggak, karena Allah memerintahkan membaiki tetangga. Saat kita puasa itu bukan karena pengen diet, enggak, karena Allah memerintahkan kita untuk puasa. Saat haji itu bukan karena pengen dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, bukan karena berharap dipanggil abah atau umi, enggak. Itu baru bisa dikatakan Rabbi Allah. Ya. Jadi mana Rabbi Allah itu kelihatan sederhana, tapi itu kena ke semua amal itu. Kena ke semua amal. Termasuk saat menghindari maksiat. Orang misalnya tergagas zina, sudah ada kesempatan berzina di sebuah tempat, lalu kemudian nggak jadi. Kenapa? Karena khawatir tertangkap Satpol PP misalnya.
Nah, berarti motivasinya bukan karena ingin menyenangkan Allah, bukan, gitu ya. Yang karena khawatir, karena motivasi karena Allah adalah karena aku teringat Allah itu benci perbuatan ini, maka aku menghindarinya supaya Allah ridho. Nah, amal semacam ini yang baru dipuji, itu yang dinyatakan dalam banyak hadis itu. Misalnya kalau jenengan pernah mendengar kisahnya 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya, itu salah satu kisahnya kan dia itu adalah orang yang mencintai sepupunya, tapi sepupunya nggak cinta sama dia. Lalu kemudian sepupunya kena paceklik, terus minta bantuan, terus dibantu dengan syarat mau menyerahkan tubuhnya, begitu ya. Lalu kemudian saat sudah kira-kira 1 senti berzina itu, lalu si wanitanya bilang, takutlah kepada Allah, jangan kamu membuka segel kecuali secara hak. Jadi dinasehati, di momen sudah mau zina itu dinasehati, langsung dia mengatakan, kamu dalam kondisi susah semacam ini masih ingat Allah, sementara aku dalam kondisi yang sejahtera kayak gini malah tidak ingat Allah. Sesungguhnya aku lebih layak takut kepada Allah daripada kamu. Akhirnya nggak jadi uangnya dikasihkan pada wanita itu. Nah, ini Allah itu senengnya luar biasa dengan amal hamba kayak begini tuh. Saking senengnya sampai peristiwa ini itu diceritakan kepada Nabi Muhammad lewat wahyu. Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, dan sampai kita tahu dalam riwayat hadis itu kan menunjukkan betapa senangnya Allah dengan perbuatan kayak itu. Karena amalnya karena Allah, gitu ya. Bukan biar dapat pujian wanita itu, enggak. Motivasinya benar-benar karena ingat Allah, takut Allah itu akan murka kepadanya. Jadi itu ya. Jadi itu makna Rabbi Allah itu intinya adalah bertekad untuk menjadikan Tuhan satu-satunya hanyalah Allah saja, bukan manusia, bukan hawa nafsunya, bukan setan, gitu ya. Apapun itu, pokoknya perbuatan apapun, intinya entah melakukan amal soleh maupun menjauhi sebuah kejahatan, intinya adalah karena ingin menyenangkan Allah, gitu ya. Nah, dalam sirah kisah tentang Ashabul Ukhdud ini ada satu kisah yang menarik, gitu ya. Ternyata prinsip Rabbi Allah itu adalah prinsip yang dipegang oleh pemuda Ashabul Ukhdud, ya. Pemuda Ashabul Ukhdud ini kan ceritanya mungkin panjenengan pernah mendengar kisah ringkasnya, ya. Ini ceritanya seorang pemuda yang ditraining untuk menjadi dukun, tukang sihir di sebuah kerajaan. Saat masa training itu dia kenalan dengan seorang ulama, ya. Lalu kemudian diajari ilmu tentang tauhid, diajari tentang ma'rifatullah. Akhirnya dia tuh ngaji ke orang ini sampai kemudian menjadi orang beriman. Lalu kemudian dia mencapai level iman yang tinggi sampai mendapatkan karomah. Karomahnya apa? Karomahnya adalah dia itu bisa menyembuhkan orang sakit, sampai orang buta pun bisa disembuhkan oleh dia. Akhirnya terkenal itu kan. Ketika terkenal, lalu kemudian khawatir pengaruhnya semakin membesar, orang ini pun berusaha dibunuh oleh raja tersebut. Tapi setiap kali mau dibunuh gagal, dibawa ke laut, gitu ya, ditenggelamkan. Ternyata selamat. Pagi-pagi sudah di pantai, lalu kembali ke kerajaan. Lalu kemudian dibawa ke gunung, dilempar dari gunung, selamat juga, gitu ya. Berkali-kali mau dibunuh, pokoknya nggak bisa. Sampai kemudian si pemuda ini bilang, kamu bisa membunuh aku dengan cara yang kutunjukkan. Bagaimana caranya? Kumpulkan semua rakyatmu, lalu kemudian panahlah pelipisku dengan ucapan Bismillahirrabbilhulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Kamu bisa membunuhku dengan cara semacam itu, gitu ya. Yang jadi pertanyaan menarik kan gini ya, kenapa kok anak ini kok minta supaya dikumpulkan rakyat, gitu ya? Nah, kenapa nggak dikumpulkan? Ini teknik dakwahnya. Jadi anak ini sebenarnya sudah populer sebenarnya, sudah populer. Populernya kenapa? Beliau itu mengajarkan tentang Allah, mengajarkan tentang tauhid, kemudian bisa menyembuhkan banyak orang sakit, kan jadi terkenal orang semacam ini ya. Sangat terkenal, dan orang itu sudah mulai mikir bahwa agamanya benar anak ini. Tapi masih ragu karena selama ini dominan agamanya raja, gitu ya. Nah, di saat ragu itu ada orang-orang yang posisinya tengah-tengah antara mau beriman pada anak muda ini dan belum, gitu ya. Ya.
Ada yang sudah beriman dan ada yang tidak. Yang posisi tengah-tengah ini yang mau diyakinkan anak ini gitu ya. Bahwa Tuhan sejati ya hanya Allah saja, bukan Tuhannya si raja ini. Buktinya adalah Tuhannya Allah itu yang lebih kuat daripada Tuhan raja ini, sehingga Tuhannya raja ini gak bisa membunuh anak tersebut. Yang bisa membunuh hanyalah kalau pakai namanya Tuhan sejati itu tadi. Nah, kira-kira begitu ya. Lalu kemudian dikumpulkan banyak orang. Lalu kemudian raja itu kemudian memanah sambil mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kena apel bisnya, maka mati syahidlah pemuda tersebut. Gitu ya. Ketika mati syahid, maka gempar rakyatnya. Akhirnya hampir seluruhnya masuk beriman semuanya. Nah, raja kemudian marah. Ketika marah lalu buat parit ya yang sangat besar, dinyalakan api, lalu kemudian dilemparkan satu persatu. Kalau nggak mau keluar dari agama anak pemuda tersebut. Sampai ada seorang ibu yang ragu-ragu mau terjun ke api sambil membawa bayi, ragu-ragu, terus bayinya kemudian bisa bicara, wahai ibu, jangan ragu karena sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Nah, ini salah satu bayi yang bisa ngomong itu adalah di zaman itu, anak ini. Lalu akhirnya terjun ke api itu, kemudian mati syahid. Nah, termasuk pemuda itu ketika sudah meninggal. Kemudian di zaman Umar ada riwayat menarik ini dalam kitab As-Siyar wal Maghazi karya Ibnu Ishaq. Jadi peristiwa ini kan terjadinya di daerah Yaman ya. Di masa Umar bin Khattab itu ada orang yang menggali reruntuhan, lalu ketemu dengan mayat seorang pemuda yang sedang memegang pelipisnya. Ketika ditarik, darahnya keluar. Tangannya ketika ditarik, darahnya keluar. Ketika dikembalikan, darahnya menutup kembali. Nah, ternyata pemuda ini adalah pemuda Ashabul Ukhdud itu yang saya ceritakan tadi, yang dalam sejarah disebut namanya Abdullah bin As-Samir namanya. Nah, pemuda ini kemudian ketika ketemu kayak begini, kemudian kirim surat pada Umar bin Khattab, apa yang harus dilakukan. Nah, Umar kemudian memerintahkan kembalikan seperti sedia kala, jangan diganggu. Nah, dicek ternyata pemuda ini pakai cincin, tulisannya adalah Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Ini menarik sekali data ini. Jadi ternyata pemuda ini yang sampai diceritakan di Quran, ada surat Al-Buruj kan gitu ya, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud dan seterusnya, itu menceritakan kisah ini. Ternyata pemuda ini seumur hidupnya pegang kalimat Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, aku hidup hanya untuk Allah, bahkan aku rela mati pun karena Allah. Kan begitu ya maknanya. Aku rela mengorbankan nyawa pun hanya demi Allah. Memang luar biasa. Jadi memang hanya kata Rabbi Allah, tapi kalau dipahami maknanya, wah itu luar biasa, karena mengerahkan seluruh sumber daya kita untuk membuat Allah ridho, untuk menyenangkan Allah, untuk menyembah Allah. Oke. Nah, sekarang lanjut ke yang bagian kedua. Apa makna istaqim, summa istaqim? Istaqim itu kata perintah, maknanya istiqomahlah. Nah, makna istiqomah itu apa? Makna istiqomah itu adalah konsisten terus menerus untuk menyembah Allah ya. Konsisten untuk terus menerus menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan ya. Maknanya berarti konsisten menjalankan seluruh perintahnya, konsisten menjauhi seluruh larangannya. Dan ini tidak mudah ya, tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Ya karena memang bisa kita katakan istiqomah itu level tertinggi dalam agama. Perjuangan untuk memperoleh ridha Allah itu bertahap loh ya. Jadi nggak langsung itu. Di Quran itu dikatakan dengan bahasa latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu itu akan melewati satu level demi satu level. Jadi nggak langsung itu ke tinggi, enggak. Satu level demi satu level. Itu perjuangan betul. Diawali dulu untuk menemukan Islam. Itu nggak semua hamba loh menemukan Islam langsung itu. Kalau panjenengan pengen tahu bagaimana beratnya perjuangan menemukan Islam, coba jenengan ceritakan kisah-kisah mu'alaf itu, mengharukan semuanya itu ya. Perjuangan itu masuk Islam itu mengharukan semuanya itu. Ya, yang benar-benar beragama dengan pemahaman itu luar biasa perjuangannya. Ada yang sampai dimusuhi keluarganya, sampai diusir, sampai wah pokoknya berat lah. Sampai harus keluar dari ini, harus hidup miskin, harus baru masuk Islam sudah dihina sesama muslim kan begitu ya. Itu perjuangannya berat. Itu untuk menemukan Islam. Baru untuk mendapatkan hidayah Islam. Sebagian hamba ada yang diuji
hidupnya nggak langsung Islam, ada pula yang seperti kita yang sudah diberi nikmat Islam sejak lahir gitu ya. Tapi apakah setelah itu selesai? Belum selesai. Setelah mendapatkan nikmat Islam, perjuangan berikutnya adalah perjuangan untuk memburu hidayah. Ya, memburu hidayah itu perjuangan, nggak bisa itu ditunggu, nggak bisa, diperjuangkan. Karena diperjuangkan, makanya kita diwajibkan berdoa setiap hari, minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Dan Allah ngasih hidayah itu sesuai kelayakan tiap orang. Nggak semua orang dikasih hidayah itu. Meskipun minta hidayah, nggak selalu mendapatkan hidayah. Makanya kadang ada orang yang hidup di lingkungan keluarga ulama, tapi kemudian jadi fasik. Ada keluarganya orang yang alim, keluarganya orang yang khusyuk, tapi orangnya jadi ateis. Ada. Nggak semua dikasih hidayah kayak begitu. Kadang persoalan niat yang salah itu. Ya, ketika Allah mengabulkan itu kadang-kadang juga bertahap. Coba ya, hidayah untuk bisa istiqomah, bisa mengetahui ilmu tentang sholat, itu kan bertahap itu. Pertama mungkin tahu bahwa sholat itu yang wajib 5 waktu. Nah, ini kan hidayah itu ya. Setelah tahu ilmu itu, lalu kemudian belajar tentang rukun-rukun sholat. Nggak semua orang tahu rukun-rukun sholat itu apa. Setelah tahu rukun sholat, kemudian belajar tentang sunnah-sunnah sholat. Nah, baru tahu sunnah-sunnah sholat. Setelah sunnah-sunnah sholat, belajar tentang makruh-makruhnya sholat. Ada yang berhenti sampai di situ, ada yang melebihi itu, ditambahi petunjuk tentang dalil-dalil rukun sholat, dalil-dalil tentang sunnah sholat, sehingga lebih tahu. Setelah hidayah pengetahuan, apakah selesai? Enggak. Kadang orang setelah hidayah pengetahuan berhenti, nggak dikasih hidayah untuk mengamalkan. Nggak semua orang dapat taufik untuk mengamalkan, gitu ya. Setelah hidayah mengamalkan, apakah selesai? Belum. Berikutnya adalah hidayah untuk istiqomah, konsisten, ya, mendapatkan. Makanya saya katakan istiqomah itu adalah level tertinggi dalam tadayun itu sebenarnya, dalam beragama. Nggak semua orang bisa mendapatkan hidayah istiqomah itu, ya. Makanya perintah Nabi itu adalah saddidu wa qaribu. Upayakan kamu kalau beramal itu yang ideal. Saddidu itu maknanya akurat, seperti anak panah itu kena sasaran. Itu maknanya berarti kamu usahakan istiqomah yang benar-benar istiqomah. Tapi kalau nggak bisa, qaribu, dekatilah. Gitu ya. Kamu berusaha untuk menjadi sempurna, mendekati saja sudah bagus. Ini memang nggak mungkin itu. Makanya Rasulullah Allah itu memerintahkan saat istiqomah itu disertai dengan perintah fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Beristiqomahlah kepada Allah dan minta maaflah kepada Allah, istighfar kepada Allah. Seakan-akan Allah itu tahu kamu berusaha istiqomah sekalipun, suatu hari pasti tergelincir. Suatu hari kamu akan malas juga. Suatu hari kamu akan berdosa juga. Makanya segera susul dengan istighfar, segera taubat. Itu untuk menunjukkan bahwa istiqomah itu memang tidak mudah. Meskipun kiai besar sekalipun ya tergelincir bisa. Ulama besar wali Allah pun berdosa juga bisa. Makanya tidak mungkin istiqomah yang ideal kayak malaikat yang nggak pernah berdosa, itu tidak mungkin, ya. Yang mungkin adalah berusaha istiqomah digandeng dengan istighfar dan langsung taubat, ya. Bagaimana biar bisa istiqomah? Terakhir, nah ini salah satu tipsnya adalah memperbanyak doa yang diucapkan oleh Hasan Al-Basri. Doa yang sangat bagus ya. Hasan Al-Basri beliau itu seringkali berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka berilah rezeki kami istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Jadi ini kayak menguatkan Rabbi Allah sumastaqim, gitu ya. Nah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Mari baca bersama-sama. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. 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 Ya, monggo dihafalkan ya, dihafalkan, diamalkan. Semoga Allah memberi kita rezeki untuk memegang ringkasan ajaran Islam ini, yakni Allah lah Rabb kita
terus istiqomah sampai akhir hayat, insya Allah sudah selamat, semacam itu ya, selamat. Yang lainnya kalau nambah ilmu hanya menguatkan itu saja, menguatkan Rabbi Allah dan menguatkan istiqomah, intinya begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.